Hot sama gue. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Tidak lupa Tamgon ingatkan untuk selalu bersyukur ya, dan semoga kalian beserta dengan keluarga diberi keselamatan dan juga kesehatan selalu. Yaps, di hari Rabu waktunya kita akan bernostalgia dengan cerita One Piece. Jadi Tamgon akan menceritakan ulang dan merangkum secara detail mengenai beberapa arc yang sudah kita lewati sebelumnya. Dan kali ini kita akan mulai dari awal cerita dari Luffy memulai petualangannya menjadi Raja Bajak Laut dan bertemu dengan kru pertamanya, yakni Roronoa-Zoro. Kisah ini sendiri terangkum dalam Romance Down Arc. Jadi kita akan bernostalgia ya, dan tentunya siapkan dulu cemilan beserta dengan kopi hangat kalian untuk menemani kisah awal Luffy dalam memulai impiannya menggapai Raja Bajak Laut, dimulai dari dia kecil di desa Fusha. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiap nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Kisah ini dimulai dengan langit yang cerah di perairan laut yang tenang disertai dengan burung-burung yang sedang berterbangan di atas langit. Hanya ada satu kapal pesiar saja yang berlayar membawa sekelompok orang yang sedang melakukan pesta di dalam kapal. Nah, pada saat anggota kapal melihat ke arah laut, anggota kapal pesiar tersebut menemukan sebuah tong yang mengapung di dekat kapal mereka. Anggota kapal itu penasaran apa yang ada di dalam tong tersebut. Mereka langsung mengambil tong itu dan menariknya dengan menggunakan tali. Setelah anggota kapal laut itu menarik, dan secara tiba-tiba muncul kapal bajak laut di balik bukit. Alhasil membuat anggota kapal itu panik melihat kapal bajak laut itu melakukan serangan dan menembakkan kapal mereka dengan tembakan meriam beruntun. Tembakan meriam itu mengenai kapal dan membuat orang-orang yang sedang melakukan pesta seketika panik. Mereka lari untuk menyelamatkan nyawa mereka masing-masing walaupun kapten kapal pesiar sudah menyuruh untuk tetap tenang dan akan menyelamatkan mereka. Di tengah-tengah keributan tersebut, ada seorang wanita yang berambut berwarna orange sedang merencanakan sesuatu. Belum diketahui juga identitas dari perempuan berambut orange ini. Kapal bajak laut yang menyerang kapal pesiar itu ternyata dari bajak laut Alvida. Alvida adalah seorang wanita bajak laut berbadan besar dengan menggunakan topi bajak lautnya yang berwarna putih. Selain itu, ia haus akan pujian. Salah satu anggota bajak lautnya bernama Koby. Koby merupakan satu-satunya anggota bajak laut Alvida yang paling muda di antara anggota bajak laut lainnya. Ia memiliki badan yang kecil, memiliki rambut warna pink, dan menggunakan kacamata bulat. Ia terlihat sangat lemah dan juga penakut. Alvida memerintahkan anggota bajak lautnya untuk menyerang kapal angkatan laut dan mengambil barang berharga yang terdapat di kapal angkatan laut tersebut. Namun, Koby sangat takut untuk melakukan perintah dari Alvida. Hal tersebut membuat Alvida marah besar dan ingin memukul Koby. Dengan dibekali senjata berduri yang besar, pukulan Alvida tidak mengenai Koby dan mengenai tembok kapalnya. Misi perampokan dari bajak laut Alvida pun berlanjut. Mereka memerintahkan para pengunjung kapal pesiar untuk menyerahkan barang berharga mereka. Kepanikan terjadi di para pengunjung kapal pesiar tersebut. Wanita berambut orange menyamar menjadi bajak laut dan pergi ke kapal bajak laut untuk mengambil harta yang disimpan di kapal bajak laut ini. Sementara itu, Koby akhirnya datang ke kapal pesiar itu. Ia menyelinap melalui dapur kapal pesiar. Ia menemukan tong besar yang berada di dapur kapal pesiar. Ia kemudian membawa tong besar tersebut dengan cara mendorongnya. Di tengah perjalanan, Koby bertemu dengan anggota bajak lautnya. Anggota bajak laut memaksa Koby untuk menyerahkan tong besar tersebut. Mereka beranggapan bahwa isi dari tong besar ini adalah minuman wine. Anggota bajak laut yang berbadan besar berusaha untuk membuka tong besar dengan cara memukulnya. Nah, belum sempat memukulnya, tiba-tiba keluarlah seorang laki-laki dari tong besar itu dan melukai anggota bajak laut berbadan besar ini. Laki-laki tersebut menggunakan topi jerami dan menggunakan pakaian berwarna merah. Terjadilah perdebatan di antara laki-laki topi jerami dengan anggota bajak laut yang membuat mereka berkelahi. Anggota bajak laut lantas menyerang dengan menggunakan sebuah pedang. Dengan menyadari itu, laki-laki topi jerami langsung menyerang anggota bajak laut dan seketika membuat anggota bajak laut itu kalah. Anggota bajak laut ini menanyakan siapa dia sebenarnya, dan kemudian laki-laki topi jerami itu mengatakan, "Namaku Monkey D. Luffy." Anggota bajak laut langsung pergi meninggalkan Luffy dan juga Koby untuk mencari bantuan untuk mengalahkannya. Setelah perjalanan panjang Luffy di dalam tong besar, ia langsung mencari makanan yang ada di kapal pesiar itu. Perkenalan pun terjadi antara Luffy dan juga Koby. Koby menceritakan alasan dia berada di kapal bajak laut. Koby kemudian bertanya kepada Luffy tujuannya pergi ke lautan. Luffy mengatakan tujuannya ingin menjadi Raja Bajak Laut. Nah, sontak membuat Koby kaget dong. Menurut Koby ini, Raja Bajak Laut adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang sudah tenar, kekuatan dan juga mendapatkan yang ada di dunia, yaitu One Piece. Koby juga menceritakan impiannya ingin bergabung dengan Angkatan Laut.
Kita lanjut, misi perampokan dari bajak laut Alvida berjalan sesuai rencana. Semua barang curian berhasil dipindahkan ke kapalnya. Anggota bajak laut yang berhasil dikalahkan oleh Luffy datang ke Alvida dan memberitahu ada seseorang seperti monster di dalam kapal pesiar ini. Mendengar hal itu tentunya membuat Alvida dengan cepat mencari Luffy. Pertemuan Luffy dan juga Alvida pun berlangsung semakin memanas karena Luffy secara tidak langsung membuat Alvida marah dengan perkataannya. Alvida langsung menyerang Luffy dengan menggunakan senjata berdurinya. Namun Luffy berhasil untuk menghindarinya. Luffy langsung mengajak Koby untuk pergi dari bajak laut Alvida. Di tengah-tengah rencana Luffy ingin pergi, ia diserang oleh anggota bajak laut Alvida. Luffy melakukan serangan pertama yaitu Gomu Gomu no Rocket yang dapat melenturkan tangannya seperti karet dan berhasil mengalahkan anggota bajak lautnya dengan mudah. Kekuatan Luffy ini didapatkan dari buah iblis Gomu Gomu no Mi yang telah ia makan sebelumnya. Nah, ternyata Alvida ini sudah mengetahui tentang buah iblis yang ada di dunia. Kemarahan Alvida bertambah ketika Koby mengatakan impiannya ingin bergabung dengan angkatan laut dan berkeinginan untuk menangkap Alvida. Alvida kemudian langsung melakukan serangan kepada Luffy dengan menggunakan senjata berdurinya. Serangan dari Alvida tidak dapat melukai Luffy sedikit pun karena badan Luffy terbuat dari karet, sehingga pukulan Alvida tidak memberikan dampak apapun kepada Luffy. Luffy kemudian melakukan serangan lain yang bernama Gomu Gomu no Pistol. Serangannya ini bisa memanjangkan tangannya ke belakang dan menariknya ke depan untuk menyerang Alvida. Yep, alhasil membuat Alvida terampas keluar dari kapal pesiar dan jatuh ke lautan. Kemenangan pun didapat oleh Luffy. Eits, namun belum sampai di situ. Secara mengejutkan, datang kapal angkatan laut menyerang kapal pesiar yang terdapat bajak laut. Luffy dan Koby langsung melarikan diri dengan menggunakan kapal kecil yang terdapat di kapal pesiar. Nah, ketika ingin pergi dengan menggunakan kapal kecil, Luffy pun bertemu dengan wanita berambut orange yang berhasil mencuri harta dari kapal bajak laut Alvida. Pertemuan mereka berdua tidak ada komunikasi yang berarti. Luffy dan Koby kemudian berlayar bersama dan ingin mencari pemburu bajak laut bernama Roronoa Zoro. Luffy lantas ingin menjadikan Zoro ini rekan di bajak lautnya. Zoro dikenal sebagai pemburu bajak laut yang haus akan darah dan juga iblis bertubuh manusia. Namun saat ini kondisi dari Zoro sedang tertangkap oleh angkatan laut dan Luffy ingin pergi untuk menyelamatkannya. Singkat cerita, kapal kecil yang membawa Luffy dan juga Koby telah sampai di kota pangkalan angkatan laut. Koby masih saja berusaha meyakinkan Luffy agar tidak merekrut Zoro menjadi anggota bajak lautnya. Namun tentunya Luffy menghiraukannya dan langsung menanyakan kepada penduduk kota di mana letak keberadaan Zoro berada. Mendengar hal ini membuat penduduk kota ketakutan. Mungkin mendengar nama Zoro saja menjadi hal yang tabu untuk penduduk kota ini. Di kota pangkalan angkatan laut ini juga terdapat Kapten Morgan yang merupakan kapten dari angkatan laut. Sama seperti halnya Zoro, nama Kapten Morgan pun membuat penduduk di kota ketakutan untuk mendengarnya. Kemudian telah sampailah Luffy dan juga Koby di depan pintu gerbang dari pangkalan angkatan laut. Pintu gerbang yang menjulang tinggi membuat siapa saja tidak mudah keluar dari dalam. Luffy tidak langsung memasuki pintu gerbang. Ia lalu memanjat tembok raksasa untuk melihat Zoro yang sedang tertangkap oleh angkatan laut. Kondisi dari Zoro diikat badan dan tangannya di sebuah kayu yang membuat ia tidak dapat bergerak sedikit pun. Hal ini pun langsung membuat Luffy melepaskan ikatan itu. Keberadaan Luffy dan juga Koby ternyata diketahui oleh Zoro. Zoro pun berkata kepada Luffy dan juga Koby untuk pergi jauh darinya. Kemudian tiba-tiba ada seorang gadis kecil yang memanjat tembok raksasa itu dengan menggunakan tangga dan berlari menemui Zoro. Gadis kecil itu memberikan 2 buah nasi kepal yang sudah ia siapkan untuk Zoro karena ia mengetahui bahwa Zoro tidak pernah makan selama ia ditangkap. Zoro menolak pemberian nasi kepal dari gadis kecil tersebut. Nah, dari kejauhan datang seseorang yang berambut pirang dan didampingi oleh 2 anggota angkatan laut. Ia bernama Helmeppo, putra dari Kapten Morgan. Helmeppo menemui Zoro dan gadis kecil itu. Helmeppo langsung merebut nasi kepal dari tangan gadis itu, lalu dia memakannya. Menurutnya, rasa dari nasi kepal itu tidak enak dan membuatnya marah, kemudian juga menginjak nasi kepal tersebut. Helmeppo juga segera melempar gadis kecil itu keluar dari area angkatan laut. Nah, beruntungnya Luffy segera menangkap gadis kecil itu dari luar. Kemudian Helmeppo segera pergi untuk meninggalkan Zoro. Setelah Kapten Morgan keluar, Luffy datang menemui Zoro untuk mempertanyakan daya tahan Zoro ketika ditangkap dan tidak makan sama sekali selama ini. Luffy kemudian meminta kepada Luffy untuk mengambil nasi kepal pemberian gadis kecil yang sudah diinjak-injak oleh Kapten Morgan, kemudian memakannya dengan lahap. Zoro tidak peduli walaupun nasi kepal ini sudah jatuh ke tanah. Nah, mendengar hal tersebut membuat gadis kecil itu senang. Koby merasa Zoro bukanlah orang jahat seperti yang diberitakan selama ini tentangnya. Gadis kecil itu menceritakan bahwa Zoro telah bertaruh nyawa kepada Helmeppo. Ia mempertaruhkan nyawanya selama 1 bulan ditangkap demi kedamaian penduduk kota agar tidak ditindas kembali oleh Helmeppo. Namun Helmeppo mengingkarinya dan tetap menindas penduduk kota.
Di tengah-tengah perbincangan yang berlangsung antara Luffy, Koby, dan juga gadis kecil itu, terdengar keributan di dalam bar milik gadis kecil itu. Luffy langsung datang dan tanpa banyak berpikir, Luffy langsung memukul Helmeppo dengan tangannya dan membuat Helmeppo jatuh tersungkur di hadapan Luffy. Helmeppo lantas akan berjanji mengadukan kejadian ini kepada ayahnya Kapten Morgan. Nah, tidak langsung berselang lama, kemudian Helmeppo datang untuk meminta ayahnya segera membunuh Luffy. Kapten Morgan adalah seorang yang suka menindas penduduk kota dengan merampas harta dari penduduk kota. Di tempat lain, Zoro mengingat masa kecilnya di mana ia berlatih bersama temannya. Ia selalu kalah dengan temannya yang merupakan seorang wanita. Oleh karena itu, Zoro bertekad untuk tidak mati di tempat ia sekarang ditangkap. Luffy datang kembali kepada Zoro dan ingin melepaskan jika Zoro ingin menjadi bajak laut bersamanya. Namun, Zoro menolaknya. Zoro menganggap bahwa bajak laut adalah seorang penjahat. Luffy tidak peduli dengan perkataan Zoro tersebut. Luffy tertarik kepada Zoro karena Zoro ini merupakan seorang pendekar pedang yang sangat kuat. Jadi, Luffy ingin menjadikannya pendekar pedang di dalam bajak lautnya. Saat ini, pedang Zoro berada di dalam markas angkatan laut. Kemudian Luffy pun berkata kepada Zoro, jika ia berhasil merebut kembali pedangnya Zoro, maka Zoro akan menjadi anggota bajak lautnya. Nah, ketika segera ingin pergi mencari pedang dari Zoro, Zoro pun memberitahu Luffy ternyata ia mengambil jalan yang salah. Dan dengan menggunakan kekuatan buah iblisnya, Luffy langsung pergi ke arah yang sebenarnya dengan cepat. Mengetahui tangan Luffy bisa memanjang seperti karet, membuat Zoro kaget dengan kemampuan yang dimiliki oleh Luffy. Yep, setelah sampailah Luffy di depan markas pangkalan angkatan laut, di sana sedang berlangsung kegiatan pengangkatan patung raksasa Kapten Morgan yang dipimpin langsung oleh Morgan sendiri. Itu juga disaksikan oleh putranya Helmeppo. Helmeppo masih bersikeras untuk meminta ayahnya untuk segera menghajar Luffy. Kapten Morgan memiliki badan yang kekar dan juga tinggi, berambut putih pirang, serta di bagian rahangnya dilapisi dengan emas. Kita lanjut, proses pengangkatan patung Kapten Morgan masih berlangsung. Sementara itu, Luffy sedang berada di bawah markas pangkalan angkatan laut. Nah, melihat sedang terjadi sebuah keributan yang berada di atas markas pangkalan angkatan laut, Luffy langsung pergi ke atas dengan memanjangkan tangannya agar segera cepat menuju ke atas. Naasnya, Luffy melemparkan badannya terlalu tinggi yang sehingga ia meraih tali pengait patung raksasa milik Kapten Morgan. Hal tersebut membuat sebagian patung dari Kapten Morgan pun terjatuh ke bawah dan hancur. Nah, memanfaatkan hal itu, Luffy langsung menculik Helmeppo untuk memberitahu di mana letak pedang milik Zoro berada saat ini. Namun Kapten Morgan melihat ke bawah ada seseorang yang datang untuk membebaskan Zoro. Yups, ternyata dia adalah seorang Koby. Koby berusaha melepaskan ikatan yang terikat di badan Zoro. Koby mengatakan bahwa Kapten Morgan mengingkari perjanjian kepada Zoro. Kapten Morgan ingin segera membunuh Zoro secepatnya. Mengetahui ada seseorang yang ingin membebaskan Zoro, Kapten Morgan langsung pergi ke tempat dari Zoro berada. Ia membawa pasukan angkatan laut beserta dengan senjatanya untuk segera menembak Zoro. Di sisi lain, Luffy sudah mendapatkan 3 buah pedang Zoro yang berada di kamar milik Helmeppo. Melihat Koby dan juga Zoro terancam, Luffy langsung pergi untuk menyelamatkan mereka. Tembakan yang dilakukan oleh angkatan laut segera dihadang oleh Luffy menggunakan badannya. Ternyata, peluru tembakan dari angkatan laut itu tidak dapat menembus dan melukai Luffy karena Luffy adalah seorang manusia karet. Peluru itu pun memantul kembali ke arah angkatan laut dan juga Kapten Morgan. Kekuatan Luffy membuat Zoro terheran-heran akan kemampuannya. Luffy lantas memberitahu kepada Zoro bahwa ia akan menjadi raja bajak laut. Kemudian Luffy memberikan 3 buah pedang kepada Zoro. Luffy memberitahu Zoro bahwa ada 2 pilihan sekarang, mati terbunuh sekarang atau menjadi bajak laut bersamanya. Dan Zoro pun memilih menjadi bajak laut bersama Luffy. Melihat kemampuan yang dimiliki oleh Luffy, Kapten Morgan mengetahui tentang buah iblis yang ada di dunia. Buah iblis merupakan harta karun di dunia yang membuat seseorang yang memakan buah iblis akan mendapatkan kemampuan yang luar biasa. Seperti dapat mengeluarkan api dan kemampuan dapat menciptakan tsunami. Dan Luffy salah satu di antara yang mendapatkan kekuatan dari buah iblis ini. Kapten Morgan langsung memerintahkan angkatan laut untuk segera mengeksekusi mereka semua. Di saat yang tepat, tali yang mengikat Zoro pun akhirnya berhasil terlepas dengan menggunakan pedang Zoro. Zoro kemudian langsung menahan serangan pedang dari angkatan laut dengan menggunakan 3 teknik pedangnya. 1 pedangnya dicengkram oleh gigi Zoro dan 2 pedang lainnya dipegang oleh kedua tangannya. Zoro pun mengatakan kepada Luffy bahwa ia ingin menjadi ahli pedang terhebat di dunia. Zoro ingin meraih mimpinya tersebut bersama Luffy. Luffy lantas melakukan serangan dengan melenturkan dan memanjangkan kakinya. Serangan yang sangat mudah untuk Luffy untuk mengalahkan semua angkatan laut. Luffy mengatakan bahwa ia adalah manusia karet setelah memakan buah iblis Gomu Gomu no Mi. Setelah mengalahkan angkatan laut, Luffy segera berlari ke arah Kapten Morgan untuk
untuk menyerangnya. Namun Kapten Morgan segera menahan serangan Luffy dengan menggunakan tangan kapaknya. Pertarungan pun terjadi antara Luffy melawan Kapten Morgan. Serangan Kapten Morgan berhasil dihindari oleh Luffy dan Luffy langsung membalas serangan Kapten Morgan dengan kedua kakinya. Berkali-kali Luffy berhasil menghindari serangan dari Kapten Morgan dan pada akhirnya membuat Kapten Morgan pun terjatuh. Luffy kemudian langsung memukul Kapten Morgan dengan penuh amarah. Luffy menganggap Kapten Morgan ini telah mematahkan semangat Koby untuk menjadi angkatan laut. Di saat Luffy sedang memukul Kapten Morgan, Helmeppo datang dan menyandera Koby. Helmeppo mengancam akan menembak Koby dengan menggunakan pistol yang dimilikinya. Luffy langsung bergerak untuk menyelamatkan Koby. Luffy melakukan serangan kepada Helmeppo dan meninju Helmeppo. Di saat yang bersamaan, Kapten Morgan yang berada di belakang Luffy juga melakukan serangan kepada Luffy. Namun dengan cepat Zoro mengalahkan Kapten Morgan dengan menebas badan dari Kapten Morgan. Akhirnya kemenangan pun didapat oleh Luffy dan juga Zoro yang telah mengalahkan Kapten Morgan dan juga Helmeppo, membuat pasukan angkatan laut sangat takut. Angkatan laut akhirnya terbebas dari Kapten Morgan yang selama ini membuat mereka tertindas dari kepemimpinannya. Sebagai ucapan tanda terima kasih telah menyelamatkan kota dari Kapten Morgan dan juga Helmeppo, Luffy, Zoro dan juga Koby dipersilahkan menikmati hidangan makanan dan minuman dari tempat bar ibu dari gadis kecil tersebut. Nah, di tengah Luffy dan Zoro menikmati hidangan yang sudah dipersiapkan, Zoro menanyakan kepada Luffy berapa anggota bajak laut yang sudah Luffy dapatkan. Lalu Luffy menjawab, hanya kita berdua saja. Bukankah kita berdua sudah cukup kuat? Lalu Zoro menanyakan kembali kepada Luffy, di mana kapal bajak lautmu? Kemudian Luffy menunjuk ke arah tepi kota. Zoro melihat kapal kecil yang sedang berada di sana. Luffy bermimpi suatu saat nanti ia akan mendapatkan kapal bajak laut yang begitu besar dengan bendera bajak lautnya. Tujuan Luffy selanjutnya ialah pergi ke Green Line. Koby pun mengingatkan kepada Luffy bahwa Green Line dan juga Red Line merupakan medan perang yang sangat berbahaya. Di sana terdapat banyak peperangan antara bajak laut dan juga menewaskan banyak bajak laut juga. Bajak laut itu ingin mendapatkan harta karun yang ditinggalkan oleh Goldie Roger di suatu pulau. Nah, setelah mendengar perkataan Koby ini, tentunya tidak membuat Luffy putus asa. Ia pun ingin sekali mendapatkan harta karun One Piece tersebut yang ditinggalkan oleh Goldie Roger di sebuah pulau. Yeps, dan pada akhirnya Koby dan juga Luffy berpisah di Pulau Angkatan Laut. Koby memutuskan untuk mewujudkan impiannya untuk menjadi bagian dari Angkatan Laut. Walaupun berpisah, tetapi mereka akan berteman selamanya. Tiba-tiba Angkatan Laut datang ke tempat Luffy dan Zoro berada. Angkatan Laut meminta agar Luffy dan juga Zoro segera pergi meninggalkan pulau. Angkatan Laut akan membiarkan Luffy dan Zoro pergi dan tidak menangkap mereka karena mereka telah menyelamatkan pulau dari Kapten Morgan dan juga Helmeppo. Nah, dan pada akhirnya Luffy dan juga Zoro menyetujui dan meninggalkan pulau ini saat itu juga. Angkatan Laut pun akhirnya mengizinkan Koby untuk bergabung menjadi bagian dari Angkatan Laut. Di pesisir pulau terdapat wanita berambut orange kembali. Ia telah menjalankan misi untuk mendapatkan harta dari Angkatan Laut. Namun bukan harta yang dia dapatkan, justru sebuah kertas yang bergambar logo bajak laut bagi. Akhirnya perpisahan yang mengharukan antara Luffy dan juga Koby pun tiba. Koby mengucapkan salam perpisahan kepada Luffy dan juga Zoro. Begitu juga dengan Angkatan Laut yang juga memberikan salam penghormatan kepada Luffy dan juga Zoro sebelum mereka meninggalkan kota pangkalan Angkatan Laut ini. Yup, dan perjalanan Luffy berlanjut untuk menjadi Raja Bajak Laut bersama Zoro. Selama perjalanan mereka, Luffy mengingat masa lalunya bersama temannya yang bernama Shanks. Saat itu, Shanks sedang singgah bersama teman-temannya yang juga tergabung dalam Bajak Laut Rambut Merah. Dan Shanks sendiri merupakan kapten dari Bajak Laut Rambut Merah itu. Ia bertemu dengan Luffy di desa yang dia singgahi itu. Shanks lantas mengajak Luffy untuk melakukan pesta di sebuah minibar milik Makino untuk merayakan keberanian Luffy yang naik di atas bangunan papan kayu tertinggi. Nah, pada saat pesta berlangsung, Luffy mengungkapkan impiannya untuk menjadi bajak laut yang hebat. Namun yang ada, Shanks justru mengejeknya karena menurut Shanks, Luffy sangat mustahil mewujudkan cita-citanya untuk menjadi bajak laut. Kemudian, kelompok bajak laut rambut merah tertawa bersama-sama melihat tingkah laku Luffy yang masih seperti anak kecil yang memiliki cita-cita ingin menjadi bajak laut. Di tengah canda tawa kelompok bajak laut rambut merah ini, muncul sebuah bandit gunung. Bandit gunung tersebut kemudian membuat kekacauan di dalam minibar. Mereka juga memukul Shanks karena tidak menerima sake yang sudah dihabiskan di dalam pesta tersebut. Namun anehnya, kelompok bajak laut rambut merah ini tidak membela kapten mereka diperlakukan seperti itu. Mereka hanya tertawa melihat kaptennya dipukuli oleh sang bandit. Luffy lantas marah kepada Shanks karena terlihat lemah di hadapan bandit. Kemudian di sisi lain, Luffy tiba-tiba memakan sebuah makanan yang ternyata merupakan buah iblis Gomu Gomu no Mi. Luffy mengira buah iblis yang ditaruh Shanks itu hanyalah sebuah makanan yang sengaja disediakan saat pesta. Lalu Shanks pun kaget melihat Luffy
memakan buah iblis tersebut. Luffy langsung berubah menjadi manusia karet yang dapat melenturkan badannya seperti karet. Shanks pun mengatakan bahwa Luffy tidak bisa menjadi bajak laut karena efek dari memakan buah iblis tersebut tidak dapat berenang di lautan. Kemudian Luffy keluar dari bar untuk menemui bandit yang sudah memukul Shanks. Luffy terlibat perkelahian dengan bandit tersebut. Kemudian Luffy kalah begitu saja dengan bandit. Luffy kemudian menjadi sandera dari bandit tersebut. Shanks dan kelompok bajak lautnya datang untuk menyelamatkan Luffy. Bandit itu kaget melihat kemampuan sebenarnya dari Shanks. Kemudian bandit tersebut pun dengan mudah dikalahkan oleh Shanks. Bandit itu pun lari kemudian membawa Luffy dan menendangnya ke laut. Shanks pun mengejarnya karena khawatir dengan keadaan Luffy yang tidak bisa berenang setelah memakan buah iblis. Nah, tiba-tiba saja datang monster laut berbentuk buaya besar yang menuju ke arah Luffy. Kemudian Shanks pun menyelamatkan Luffy meski harus mengorbankan satu tangannya karena monster laut itu menyerang Shanks. Di saat menyerang Shanks kembali, Shanks menggunakan kekuatannya dengan matanya menatap tajam penuh amarah membuat monster laut ketakutan dengan kekuatan Shanks ini. Akhirnya mengetahui Shanks kehilangan satu lengannya demi menyelamatkannya, membuat Luffy akhirnya menangis. Shanks mengatakan bahwa nyawa Luffy lebih berharga daripada Shanks kehilangan satu lengannya. Setelah kejadian itu pun, Shanks dan kelompok bajak lautnya pergi dari desa untuk melanjutkan perjalanan mereka. Luffy menaiki kapal Shanks untuk mengucapkan salam perpisahan untuk Shanks. Dan sebelum Luffy kembali ke desa, Shanks memberikan topi jerami miliknya. Shanks berkata kepada Luffy kalau dirinya harus berjanji untuk mengembalikan topi jeraminya setelah ia sudah menjadi raja bajak laut. Kemudian setelah cerita ini, arc Romance Dawn pun berakhir. Luffy dan juga Zoro akhirnya berlayar dan akan menuju ke tujuan mereka berikutnya untuk ke petualangan selanjutnya. Yaps, kita akan lanjutkan petualangan dari mereka berdua ini di video berikutnya ya. Jadi jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari Tamagon. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.